Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di program Mujizat Zaman Now dari Mount Hermon Church pada saat malam hari ini. Mewakili Gembala Sidang dan seluruh pekerja dari Mount Hermon Church, selamat datang, selamat beribadah pada malam hari ini. Dan kiranya damai sejahtera Tuhan terus ada dalam hidup kita. Biar pada malam hari ini juga melalui program Mount Hermon Church yaitu Mujizat Zaman Now, kita percaya bahwa iman kita semakin diteguhkan di dalam Tuhan, karena firman yang ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kita percaya akan mengerjakan sesuatu kehendak Tuhan dalam hidup kita, dan pasti mujizat terjadi bagi setiap kehidupan kita. Mari sama-sama pada saat malam hari ini kita datang di hadirat Tuhan. Lebih dahulu kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari boleh bersatu di dalam kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadirat-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Sepanjang hari ini kami boleh beraktivitas bersama dengan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan kami sampai pada malam hari ini. Itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan kami datang di program Mujizat Zaman Now. Kami percaya bahwa di program ini Tuhan, setiap doa-doa kami pasti Tuhan jawab. Bahkan setiap doa-doa kami Tuhan pasti dengar dan Tuhan kabulkan bagi setiap kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa doa orang benar bila dengan yakin doakan akan besar kuasanya. Dan malam hari ini mujizat-Mu pasti terjadi atas setiap kami. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Beri penghiburan bagi yang susah malam hari ini. Biar pada malam hari ini melalui program Mujizat Zaman Now ini, kuasa-Mu dinyatakan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Mari buka hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan malam hari ini. Kita bawa yang terbaik melalui sembah kita di hadapan Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kembali katakan pujian ini. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari datang dengan segenap hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Katakan pujian. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia, Kau yang termulia di bumi. Sekali lagi katakan Kaulah, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia Tuhan, Kau yang termulia di bumi. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Oh, ku sembah
Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan, kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Mari umat Tuhan saja angkat suaramu, katakan, ku sembah. Ini sembah kami, ini pujian kami yang terbaik hanya bagi-Mu Yesus. Kami puji, kami muliakan Engkau Raja segala Raja, Yesus Tuhan. Oh, ku sembah Tuhan, kami muliakan Yesus Raja segala Raja. Mari sama-sama lebih sungguh lagi. Angkat tanganmu, katakan, ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, kami agungkan, sebab Kau yang layak terima sembah kami. Kau pujilah nama-Mu Yesus. Oh, mari angkat suaramu, angkat hatimu sembah Yesus. Kaulah segala-galanya Tuhan. Oh, hanya Kau Yesus. Kasih setiamu bahwasanya untuk selama-lamanya. Mari terus angkat suaramu lebih lagi di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan, sebab besar setiamu. Oh, ajaib perbuatan-Mu. Kalau kami coba menghitung segala kebaikan-Mu, kalau kami coba renungkan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, sungguh kami bersyukur kepada-Mu buat anugerah-Mu Tuhan, sebab besar setiamu. Mari angkat kedua tangan kita lebih lagi di hadapan Tuhan malam hari ini. Kita agungkan, kita muliakan lebih lagi di hadapan Tuhan. Engkau layak terima pujian kami Tuhan. Engkau layak terima glory. Segala pujian hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih. Terpujilah Engkau Yesus. Angkat suara kita katakan haleluya, haleluya, haleluya,
Haleluya, haleluya, haleluya, jam-jam yang agak berat sebenarnya kalau khotbah di jam seperti ini. Ya, secara fisik karbo udah masuk, pasti larinya ke mata, saudara ya. Dia agak-agak butuh konsentrasi yang berlebih, gitu. Tapi saya harapkan bahwa roh saudara tetap terjaga di hadapan Tuhan. Amin. Setuju katakan amin? Amin. Secara fisik memang saya juga cukup lelah. Seminggu berjalan ini luar biasa pelayanan, sibuk. Hari Rabu ada 2 semalaman sampai pagi. Langsung Kamis pelayanan pun juga, Jumat masih ada 2 malam juga sampai pagi. Hari Sabtu pelayanan kemarin, pelayanan tadi di gereja dan sampai hari ini. Tapi saya tetap merasa kekuatan baru bukan karena saya hebat, tapi karena Tuhan yang saya layani yang memberikan kekuatan ekstra ini. Haleluya, amin. Saya percaya saudara semangat, jangan sampai ketika mulai karbo terbawa lagi roh saudara. Ya. Saya memang agak bergumul kuat untuk berkhotbah di jam seperti ini, ya. Tapi hari ini saya mau sama-sama kita mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Saya ambil di dalam Mazmur 25. Ya, saudara boleh buka handphone suci saudara, Alkitab, Buku. Ya, saudara boleh lihat Alkitab kita yang saya ambil di dalam Mazmur 25 ayat 12, 3 ayat saja, 12 sampai 14. Mazmur 25 ayat 12 sampai 14. Yang sudah dapat katakan amin. Haleluya, sudah dapat? Mari kita baca bersama-sama ayat ini ya. Mazmur 25 2, 3. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ya, ayat yang cukup terkenal, ya, ayat yang mungkin sudah jadi hafalan saudara, ya kan, saudara tahu, apalagi yang ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang apa? Orang yang banyak uang, orang yang apa? Punya jabatan? Enggak tahu, ya, tapi dibilang jelas orang yang takut akan Tuhan. Adakah orang yang takut akan Tuhan di sini? Adakah orang yang takut akan Tuhan? Saking beratnya mungkin ngantuk saudara sudah sulit angkat tangan ya. Haleluya saudara. Ya, saya cuma mau bilang begini. Melayani Tuhan pasti lelah. Ya, pasti lelah. Tapi ada satu statement yang saya selalu bilang ke tim pelayanan saya bilang begini. Berhentilah, jangan berhenti ketika lelah. Berhentilah ketika selesai. Itu generasi pemutas.
Dan saudara yang hidup di saat ini, ya, pelayanan saudara nggak main-main, ya, karena pelayanan kita dituntut lebih supaya apa? Kualitas gereja benar-benar dinyatakan hari ini. Setuju katakan amin? Kalau kita cuma sekedar datang ke gereja melayani, yang penting isi jadwal dan segala macam, saudara hanya cuma melayani jadwal itu, nggak melayani Tuhan. Amin? Ya, jangan sampai pelayanan saudara terdistract dengan hal-hal seperti itu, dengan kepentingan disorientasi di dalamnya. Jangan disorientasi, orientasi kita hanya untuk Tuhan. Ya, karena kasih Tuhan dahsyat sekali. Kasih Tuhan itu membuat kalau saudara yang mengalami Tuhan, saudara yang mengalami pertolongan Tuhan setiap saat, cara saudara menyembah pasti berbeda. Cara saudara mengasihi Tuhan pasti berbeda. Cara saudara melayani Tuhan pasti berbeda. Yang setuju katakan amin. Karena ini penting. Orang kalau nggak berpengalaman, ya aku tahu, ya kata pendeta doang, kata Pak Gembala, Tuhan itu hebat. Ya, kata pelayan-pelayan itu, tapi saya nggak ngalamin. Akhirnya dia nggak, karena dia nggak mengalami cara dia menyembah, cara dia memuji itu beda. Tapi orang kalau dia mengalami, beda dong. Amin? Amin. Haleluya. Amin. Saya selalu melihat, bahkan kenyataan kuasa Tuhan selalu terbukti dalam jalan-jalan hidup saya. Ya. Dari sejak muda dan masih muda, saudara, ya. Saya melayani Tuhan dan luar biasa. Tuhan bawa dalam pelayanan dengan percepatan. Cuman saudara mau mengalami percepatan itu balik ke diri saudara. Saudara mau dibentuk Tuhan atau enggak? Ketika Tuhan mau membentuk saya cuma Tuhan enggak, Tuhan lakukan. Berdarah-darah, saudara. Nggak mudah karena kedagingan harus dirontokkan. Ya, kalau pelayanan terus masih banyak kedagingan, berat, saudara. Di sini kan ada pelajar pelayanan, sementara diberdayakan. Ini nilainya. Ya, saya tidak, saudara tangkap ini supaya ketika ke depan gereja dia akan semakin kuat, powerful. Ketika ada orang-orang yang datang, orang baru datang ke sini, saudara akan memberi pengaruh yang kuat buat mereka. Setuju katakan amin? Karena ini masa persiapan di mana gereja dipersiapkan untuk menampung. Karena orang yang datang itu bukan orang benar semua, yang rusak yang akan dibeneri. Kalau saudara nggak siap, saudara yang akan terbawa. Karena bicara hubungan itu akan saling mempengaruhi. Kalau kekuatan gereja nggak ada, itu dipengaruhi oleh pola dunia. Dan gereja itu akan terdistract. Saya pastikan, ya orientasinya akan kemana-mana, bukan lagi ke Tuhan. Ya, saya melihat itu dengan mata dan banyak hal. Karena saya keliling penginjilan dan saya lihat, bahkan saya ada di dalam pelayanan itu sendiri. Dan hari ini sama-sama kita mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Saya kasih judul, dampak hidup takut akan Tuhan. Takut yang bagaimana, saudara? Takut ini bukan karena takut masuk neraka. Takut dapat hukuman, walaupun itu ada. Firman Tuhan bilang, ya kan, ada upahnya semuanya. Ya, tapi takut yang saya maksud ini begitu, ya, ada sebuah respect kita kepada Tuhan. Ya, saudara kalau dalam bahasa aslinya itu, ya, kata yare itu kata asli. Ya, bahasa artinya takut di sini mengandung ketaatan. Ya, mengandung ketaatan. Banyak orang itu nggak takut Tuhan. Melayani nggak takut Tuhan, melayani nggak taat. Menyembah tapi berontak. Ya, pelayanan tapi berontak. Sulit ditundukkan. Oh, kalau gembala pasti menghadapi hal-hal begitu. Ya, untuk orang itu bisa submit, bisa loyal. Kami berhadapan dengan hal itu. Jadi model-model macam kepala udah tahu, saudara. Ya, walaupun masih muda, masih seperti ini, saudara sudah banyak lihat lah. Ya, banyak makan asam garam, tapi nggak ada tinggi ya, saudara ya. Ya, paling nggak melihat hal itu model-model kapasitas orang. Mulai dari kalangan orang yang dari bawah sampai kalangan yang punya pangkat, kami layani kok. Ya, kami di bawah sampai seperti itu, saudara. Walaupun masih muda, saudara. Itu Timotius bilang. Ya, berbahagia kita, walaupun masih muda tapi jadi teladan. Ada anak-anak muda di sini. Ada anak-anak muda menjadi teladan, Bu. Setuju katakan amin. Ya. Umur boleh lanjut tapi semangat tetap muda. Oh, semangat sudah muda. Aduh, ada gairah yang sama seperti Kaleb, ya kan? Ya, kekuatannya masih sama ketika dia keluar dari tanah perbudakan waktu di padang gurun. Haleluya, karena roh yang menyala-nyala. Setuju katakan amin. Hidup takut akan Tuhan ini penting. Ya, artinya bagaimana kita taat kepada Tuhan, loyal sama Tuhan, sesuai dengan cara Tuhan. Karena nggak mudah untuk taat. Kita punya kemauan, kita punya tujuan. Tapi kalau Tuhan saya enggak, bukan lewat situ, anak. Kadang-kadang kita menonton, Tuhan ini baik, Tuhan. Tuhan bilang dalam Yesaya, dia akan membawa kita ke jalan yang tidak pernah kita tapaki. Itu jalan baru. Mungkin penuh dengan resiko, tapi firman Tuhan bersama Yesus engkau kuat.
Karena masalah terbesar dalam hidup kita karena ketiadaan Tuhan. Ya, masalah terbesar itu bukan karena nggak ada uang, nggak ada pekerjaan, nggak ada apa lagi, sakit penyakit, sebut. Bukan itu masalah terbesar. Masalah terbesar atas hidup kita sebagai orang percaya ketika Tuhan nggak hadir di sana. Sebenarnya sudah berpikir mungkin dengan kekuatan, dengan pintarnya saya itu jadi hebat, ya kan? Banyak orang berpikir dia kan nggak perlu Tuhan karena dia pintar, merasa pintar. Saya bilang merasa pintar. Ya bagi saya sih nggak ada ukuran pintar sih dia. Orang hebat dia punya kapasitas di bidang itu. Kalau pintar semuanya nggak ada. Mungkin lebih spesifik. Ya dalam bidang-bidangnya itu tertentu. Tapi kadang-kadang kalau merasa diri pintar kan nggak mau dituntut. Orang kalau merasa diri pintar sombong. Kasih nasihat nggak mau dengar. Ya kan? Kasih sesuatu nggak mau dengar. Nggak ada itu. Saya lebih tahu. Bahkan ketika firman Tuhan bicara dia nggak mau dengar. Nah disitulah kejatuhan. Hati-hati saudara. Amin. Mari lihat next slide. Ya. Yang pertama kalau sudah lihat di ayat yang ke-12, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Ya. Artinya saya mau katakan begini. Hal yang pertama di situ adalah tuntunan. Setiap kita butuh tuntunan. Yang setuju katakan amin. Mau dituntun? Ya, karena ke depan itu semuanya misteri. Ada yang bisa prediksi saudara besok baik-baik aja? Nggak ada yang tahu. 5 menit ke depan, 1 menit ke depan kita nggak tahu. Betul apa betul? Amin. Kita selalu diperhadapkan dengan yang namanya misteri. Dan saya mau katakan kalau Tuhan itu dia Alfa dan Omega. Yang setuju katakan amin. Selalu saya bilang. Dia Alfa dan Omega. Begini. Kalau ini Alfa, ini Omega. Awal, akhir. Berarti masa depan ada di sini tuh. Dia tahu semuanya. Serahkan kepada yang punya kendali itu. Karena dia lebih tahu masa depanmu yang terbaik. Tapi persoalannya, mau nggak engkau tuntut? Dituntun oleh Tuhan. Untuk dituntun, ya. Saudara yang saya tulis dengan warna biru. Untuk mengalami tuntunan, kita perlu mendengar. Kata asli itu kalau bilang kata mendengar itu keluar kata shema, bahasa Ibrani-nya. Shema itu mengandung arti bukan saja apa. Kalau saudara tahu kata shema itu, kalau syahadatnya orang Israel, shema Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Echad. Ya, shema itu kata dengar. Tapi dalam mendengar kata shema juga mengandung arti ketaatan di dalamnya. Bukan cuma dengar, hilang. Tapi dengar dan tunduk untuk melakukan. Amin. Untuk mengalami tuntunan kita perlu mendengar. Karena apa yang mendominasi? Ya, pendengaranmu mempengaruhi keputusan. Betul-betul. Benar. Ketika mungkin tetangga ngomongin sudah emosi nggak? Langsung. Padahal Tuhan sabar aja tuh. Kita langsung ambil keputusan. Akhirnya kita balas. Tanpa meminta tuntunan Tuhan. Berapa banyak saudara ketika dengar sesuatu yang tidak mengenakan langsung panik atau gimana? Kan reaksi orang. Mungkin dia yang orang yang sanguin. Ya. Yang flekmatis dan segala macam, beda-beda responnya saudara ketika mendengar sesuatu. Betul nggak? Secara psikologi itu mempengaruhi, betul toh? Tapi saya mau katakan, apapun itu, belajar untuk tanya Tuhan, apa yang harus saya respon? Diam itu memang baik. Ketika ada sesuatu yang datang, berdiam itu artinya kita kulindam Tuhan, tolong saya ngomong. Tuhan bantu saya. Disitulah akan terjadi tuntunan. Sesederhana itu, tapi kadang-kadang kita nggak kuat. Daging ini suka berontak. Ya kayak kemarin saya lagi asik-asik nyetir di jalur yang benar, tiba-tiba ada yang potong jalur saya. Haleluya, puji Tuhan, saya mau ke pelayanan. Sebenarnya naluri orang Nado harus bangkit pada saat itu. Hampir sudah saya mau bilang, you jual, gua beli, atau gua borong, nggak pakai tawar. Ya manusiawi akan bisa muncul seperti itu. Tapi enggak, saya belajar diam aja tuh. Tolong saya. Karena kita dalam posisi yang benar, betul apa betul? Ya. Lagi capek-capeknya di pelajaran, tiba-tiba orang buka kaca kayak saya sorry cuma angkat tangan, saya udah puji Tuhan tuh. Saya menunggu dia mau buka kaca mau angkat tangan gitu, nggak ada tuh. Malahan dia tunjukin, saya Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Ampunilah dia sebab dia tidak tahu, sebab dia tahu apa yang dia perbuat. Haleluya. Amin. Dan puji Tuhan respon saya baik, karena saya mau ke pelayanan juga. Kalau mungkin respon saya salah, ketika saya melayani nggak jadi apa-apa. Justru ketika respon saya benar, ketika saya melayani orang Tuhan.
Setuju katakan amin? Itu kan nilai contoh sederhana yang saya mau katakan. Itu contoh dari berbagai macam hal yang terjadi dalam hidup. Saudara percaya, amin? Bahwa ada kedaulatan Tuhan dalam hidup. Kalau ada kedaulatan itu artinya daulat itu Tuhan memegang pemerintahan penting seutuhnya dalam hidup. Betul? Artinya kalau Tuhan yang memegang pemerintah, biarkan Dia yang menuntun hidupmu. Belajarlah tunduk kepada Tuhan. Haleluya. Ini yang saya tulis pakai tulisan merah itu tadi. Kita dituntun bukan saja untuk mengalami mujizat, tapi apa? Jadi mujizat. Amin. Jangan jadi egois. Kita dituntun bukan saja untuk mengalami mujizat, tapi Tuhan menuntun kita menjadi mujizat buat orang lain. Jadilah mujizat buat orang lain. Dalam hal, mulai dari hal kecil. Jadilah mujizat buat orang lain dalam perkataan. Jangan kutuk orang. Jangan caci maki orang. Ya. Apalagi sudah sebut. Ya. Jadilah mujizat dalam karaktermu. Jadilah mujizat dalam segala hal. Kalaupun kau lihat butuh orang yang butuh ditolong, tolong aja, gak usah tanya Tuhan. Pasti Tuhan berkenan kok kalau kamu tolong orang. Setuju katakan amin. Hati mudah digerakkan, nggak usah tuh. Saya harus ke kamar tua tanya Tuhan. Tunggu orang udah keburu mati. Haleluya. Amin. Artinya tolonglah. Kalau Tuhan udah gerakan, pastilah Tuhan itu punya cara untuk memberkati saudara. Yang penting hati saudara mau jadi mujizat buat orang lain. Karena kita dipanggil sebagai gereja, bukan ego, kumpul mujizat. Sudah tahu Israel karena setiap hari lihat mujizat, akhirnya nggak masuk tanah Kanaan. Yang membuat orang Israel nggak bisa masuk tanah Kanaan, itu generasi pertama ya, hanya generasi kedua yang masuk. Yang membuat mereka nggak bisa masuk tanah Kanaan, nggak mau dituntun, keras kepala, merasa diri pintar. Sampai hari ini mereka sudah diatur. Ya, mereka lebih percaya kalau Tuhan Yahweh mereka itu turun langsung. Musa aja yang sekali bermusa masih mereka tanduk, saudara. Ya. Karena itu ada teman-teman yang pelayanan, mereka mau melayani orang-orang yang bisa tempat biasa. Nah, mungkin kalau ketika pelayanan mereka bilang, kamu mau ceritakan Yesus kepada saya. Kamu tahu Yesus itu habis salib, juga mau disalib. Ya, haleluya. Jadi berat, saudara. Ya sering bercanda seperti itu. Tapi saya mau katakan begini, saudara ya. Hidup takut akan Tuhan ini penting. Amin. Amin. Mau takut akan Tuhan? Dalam takut akan Tuhan ada tuntunan. Dalam setiap misteri hidup, persoalanmu hari ini, engkau butuh tuntunan. Ya, engkau sedang mengalami apa hari ini? Pergumulan seberat apapun, di sana engkau butuh tuntunan. Ya, cara yang terbaik, takut akan Tuhan, hormati Tuhan. Taat. Kalau engkau mungkin agak liar dalam hidupmu, suka berontak, bangun komitmen yang baru. Tuhan, aku mau taat. Kembali kepada apa yang Tuhan inginkan. Engkau akan melihat tuntunan Tuhan terjadi atas hidup. Yang setuju katakan amin. Poin yang kedua, lanjut. Ayat yang ke-13. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Ya. Yang kedua, ya, saya mau bilang adalah ada kepastian. Sama-sama katakan ada kepastian. Ya. Orang itu sendiri, siapa itu orang itu sendiri? Orang itu sendiri adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia akan apa? Menetap dalam kebahagiaan. Saya mau tanya sekarang, bahagia nggak sih? Jujur ya. Ya. Coba tengok saya, saudara. Saudara bahagia? Kayaknya kelihatan dari muka-muka saudara itu nggak bahagia. Ketika mungkin Pak Ari bilang kita tambah jadi 4 kali ibadah, bingung langsung mukanya. Gimana Pak? Bener kan? Bukan lagi bahagia suka cita. Ya aja nggak pikir. Pak Ari bilang kita mulai buka dari jam 7 pagi, ya bingung saudara. Ya kan? Bahagia nggak? Jujur sekarang saya tanya begitu. Tadi kan bilang bahagia, giliran saya bilang gitu, udah berat. Cuma nambah roh saudara. Ya. Sekarang 2-3 kali khotbah capek saudara, lelah. Tapi saya sangat bersyukur Tuhan masih beri kepercayaan melayani Tuhan. Saudara kalau kurang bersyukur ke rumah sakit loh saudara. Dan lihat banyak orang di sana. Kemarin saya baru serahkan orang 38 tahun. Detik saya serahkan di hadapan Tuhan langsung nol itu. Masih ini saudara tahu orang cancer udah, aduh Tuhan tolong. Kalau saudara lihat saudara kan lebih bersyukur. Hari ini kadang-kadang cuma masalah kecil dan Tuhan. Kenapa kayaknya dunia udah runtuh dalam dirimu? Padahal ada banyak orang-orang yang lagi pergumulan lebih berat, tapi mereka tetap bersyukur kok.
Ya, haleluya. Tuhan mau bilang begini bagi kita yang pelayan Tuhan, termasuk saya. Kalau kita hitung-hitung di belakang, dengan apa engkau telah kulelahkan? Ada yang lelah di sini? Minta maaf, saya bukan menyindir tapi menyinggung. Ya, dengan apa engkau telah kulelahkan? Karena itu pendekatan kita terhadap hubungan kepada Bapa, jangan pakai hubungan transaksional, hitung-hitungan. Jangan pakai hubungan transaksional lalu mengikut Tuhan. Ya, sekarang kalau kita ikut Tuhan, saya udah lelah. 3 kali Tuhan ibadah di Monhermo. Berat Tuhan. Udah setia saya Tuhan. Tuhan panggil sini. Yuk kita hitung-hitungan. Sekali kamu tarik nafas, saya kasih harga 1.000 perak aja. Hitung udah berapa tahun. Terus dia lagi. Sekali kamu diproteksi, hidupmu, rumah tanggamu, hitung itu. Dan satu lagi yang nggak terbayar, dia bilang keselamatan. You punya dunia, you punya planet, dunia nggak bisa bayar itu keselamatan. Karena itu kalau hubungan dengan Tuhan jangan pakai transaksional. Kita nggak berbisnis dengan Tuhan. Kita melakukan karena cinta. Setuju katakan amin? Kita melakukan karena kasih Tuhan. Ketika mau melakukan karena kasih itu diberi, cinta itu diberi terus, dan kau akan dibuat terkagum-kagum Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Itu sebuah kepastian. Karena itu melayani, saya belajar dari semenjak muda melayani Tuhan. Bayar harga. Ya. Rasa yang selalu saya bilang, gimana rasanya saya tahu namanya ketika nggak ada apa-apa sampai Tuhan bawa untuk menikmati hal yang besar. Ternyata semuanya kan cuma kehadiran Tuhan yang utama. Haleluya. Amin. Dikasih uang, dikasih berkat. Iya, saya merasakan hal itu kok. Tiba-tiba, yang namanya tiba-tiba, suddenly. Tuhan kan selalu bekerja dengan cara seperti itu. Tiba-tiba. Saya kadang dikejutkan Tuhan untuk nggak jantungan. Entah itu berkat, entah itu pergumulan, tapi saya punya perspektif melihat berkat itu, melihat pergumulan itu adalah sebuah berkat Tuhan. Amin. Haleluya. Nah ini ayat yang terakhir, poin yang ketiga. Baca ayat yang ke-14. Tuhan bergaul karib dengan siapa? Dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ya, saya kasih contoh ini. Menerima janji berbeda dengan menikmati janji. Menerima janji itu berbeda dan menikmati janji. Kepada kita sudah diberikan janji itu. Setuju katakan amin? Saudara, kalau sudah simak baik-baik yang di ayat yang ke-14 ini, Tuhan bergaulkan dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan. Kata diberitahukan itu kembali lagi kata yada itu muncul. Kata yada itu mengandung arti mengenal Tuhan. Ya, kata yada juga mengandung arti diberitahukan. Kata yada juga mengandung arti dinyatakan. Artinya setiap kita sudah dinyatakan itu janji. Ya, sudah diberitahukan itu janji kepada kita. Yang setuju katakan amin. Sudah dengar kok janji dari pendeta, bahkan sudah baca Alkitab, itu janji semua. Karena itu Alkitab kita dibilang apa? Perjanjian baru dan perjanjian dipenuhi dengan janji. Artinya sudah diberitahukan. Tapi persoalannya, saudara mau menikmati janji atau enggak? Ya, kata yada itu bukan cuma sekedar diberitahukan. Saya lebih suka kata Yunaninya itu. Kalau bicara tentang hubungan, itu ada kata yang sering saudara mungkin ada di pikiran saudara pernah baca, ya, kata ginosko. Kata ginosko itu mengandung arti dinikmati. Bukan saja diberitahukan, tapi dinikmati. Artinya saya mau bilang ini, perjanjian akan dinikmati oleh kita. Amin. Oh, haleluya. Kok tambah delay aminnya? Saya takutkan kalau berkat kita nggak mau delay sudah, ya. Haleluya. Amin. Amin. Berkat pertolongan Tuhan, kita nggak mau Tuhan delay. Tuhan maunya segera dan segera. Itulah kadang-kadang kan kita manusia jatuh karena kebodohan. Bukan karena Tuhan izinkan lah. Karena bodohnya kita, umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Kebanyakan orang Kristen, apalagi saya banyak pelayanan konseling ke orang-orang, kebanyakan jatuhnya bukan karena diizinkan Tuhan. Bodohnya kita. Ada orang bodoh di sini? Haleluya. Enggak. Contoh, ya kan? Ya, contoh sederhana begini. Ketika kita pinjam uang, ya,
Karena mungkin untuk kedagingan cepat sekali menggeser segala macam sudah kita dijawab. Ya. Walaupun mungkin bukan kehendak Tuhan, cepat sekali. Giliran untuk cicil kita minta penyertaan Tuhan. Giliran mau utang kita nggak tanya Tuhan lebih dulu. Boleh, bukan berarti sudah mulai sudah bisa bertanggung jawab. Tuhan juga nggak larang orang akan tanya mau utang. Ya, aku akan bantu. Yang penting bukan kedaginganmu. Kan Tuhan selalu tanya kan, you minta sesuatu apa? Tuhan bilang, ya itu kedagingan atau kebutuhan. Ya Tuhan yang tidak pernah lalai menjawab setiap kebutuhan kita. Kalau kedagingan bahaya, Tuhan bilang, aku bisa kasih. Tapi nanti kamu runtuh gara-gara itu, kamu hancur gara-gara itu. Itu kan anehnya kita begitu kan? Kita bang Tuhan izinkan, karena bodohnya kita nggak tanya Tuhan. Nggak minta tuntunan Tuhan. Kita sudah pergumulan konsekuensi kita terima, kita minta penyertaan. Untung Tuhan kita baik sudah. Untung Tuhan kita baik luar biasa. Kalau Tuhannya saya sudah, kok bingung sudah. Saya bilang, haleluya begitu. Untung Tuhan kita luar biasa. Ya dia turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Sekalipun kau bodoh di dalam ambil keputusan. Ya, ketika engkau bertobat, engkau datang dalam rencana Tuhan, dia turut bekerja mendatangkan kebaikan. Karena itu jangan jatuh lah. Ibadah Tuhan dan berpengertian lah, punya hubungan lah dengan Tuhan supaya engkau mengenal Tuhanmu. Engkau tahu siapa dia, cara kerjanya seperti apa. Dan melayani akan berbeda. Saya dulu waktu di pelayanan sudah melayani olah, saya lakukan semuanya. Gembalanya masih tanya, masih mau melayani apa enggak? Dalam hati itu punya alasan untuk saya keluar, tapi enggak, saya enggak melakukan itu. Tuhan sedang melatih saya untuk melayani. Sementara gereja yang lain masih siap membuka diri untuk terima, tapi saya tidak melakukan itu. Saya lihat Tuhan telah membentuk saya untuk punya hati yang loyal. Nggak mudah, apalagi masih muda untuk dulu, egonya banyak sudah, kedagingannya banyak. Gua punya potensi, gua bisa. Ya, apa pelayanan yang saya nggak coba? Bukan coba, saya layani. Mulai dari pemain musik, WL dan segala macam saya lakukan itu. Dan saya harus jaga itu kualitas menyembah diri saya. Karena itu panggilan saya. Menyembah itu ya bukan soal musik, menyembah bukan soal suara bagus. Itu cara. Itu cara. Penyembah itulah hati, hidupmu dengan Tuhan. Ya. Karena selalu tadi saya sudah sentil, banyak orang nyembah hari ini tapi berontak, nggak taat, nggak mau dituntut. Ya, hanya dia melayani gereja. Dia kan saudara cuma melayani gereja, melayani pemimpin. Saudara datang ke gereja cuma mengalami hadirat pemimpin, hadirat WL, hadirat pemusik, nggak dapat hadirat Tuhan. Haleluya. Kadang-kadang orang yang datang akan saling menuntut, kok nggak naik? Apanya yang mau dinaikin? Kok nggak naik? Kita nuntut. Pada pujian itu, penyembahanmu yang harus menikmati bukan audiens, Tuhan yang harus nikmati dong. Karena semua penyembahan kita harus terarah kepada Tuhan. Haleluya. Jangan terdistract dengan lighting, sorotan kamera, terbawa supaya populer. Buat apa populer kalau nggak berkenan sama Tuhan? Jangan kejar itu. Hai penyembah, apalagi kita selalu di panggung, kita semua sama, selalu disorot. Belajar untuk menjadi berkat. Setuju katakan amin? Maafkan saya selalu jujur di mimbar ini. Maafkan Pak Gembala, nggak apa-apa. Pak Gembala saya tahu juga mendidik jemaat dengan keras. Ya, karena ini penting, saudara sementara dimurnikan area ini. Saya bergereja sementara dimurnikan, supaya memunculkan kualitas. Jangan sampai gereja nggak punya nilai, punya lebih bagus. Selalu saya bilang ini, kemana-mana saya ulang-ulang ini, penting karena penting. Karena nggak banyak orang jadi bertobat. Cuma karena melihat orang percaya, banyak orang Kristen melayani Tuhan, tapi masih orang dunia Tuhan, masih saya lebih baik. Terus dia mengajak saya ke gereja, saya aja lebih baik dari dia. Saya tidak punya pilihan. Haleluya. Jadilah penyembah dalam karakter. Jadilah penyembah dalam cara bicara. Jadilah penyembah dalam segala hal. Karena itu akan dilihat orang. Amin. Amin. Ketika kau bertutur kata orang lagi lemah orang itu, enggak khotbah dia, tapi dia bisa bertobat kan? Orang baik banget. Enggak kau kaya di situ, dan kau kaya. Dan hari-hari ini saya melihat ada banyak orang-orang yang dari luar juga datang ke Tuhan, bukan karena dikhotbahin, mereka mengalami Tuhan. Karena itu apalagi kalau kita menjadi sebuah pasukan yang kuat dalam karakter, menjadi pelaksana firman. Kita sama-sama lebih kuat lagi, samping ada Tuhan,
ada orang-orang yang percaya yang melakukan firman. Jadi berkat, maka penuhlah bumi ini dengan kebaikan. Amin. Dimulai dari Mount Hermon ini, dimulai dari gereja ini, untuk saling memberi kebaikan. Kalau ada yang jatuh, angkat dia, jangan hakimi dia. Tuhan yang menghakimi. Rangkul dia, ingat aja, bertobat aja, maju, bro, maju. Tuhan mengasihimu, jangan ulang lagi. Ya. Datang di komunitas ini, kita bangkit bersama-sama. Jangan hakimi, jangan ambil porsi Tuhan. Tujuh katakan amin. Amin, mau bergerak ke arah Tuhan. Persiapkan dirimu untuk jiwa-jiwa. Ya, saya terus berkatakan ada berkat Tuhan bagi gereja yang benar-benar menantikan Tuhan. Tuhan akan mengirim orang-orang yang benar, yang menjadi pilihan Tuhan untuk dibentuk di tempat ini, menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu persiapkan diri kalian semua. Ya. Support Pak Gembala, support pelayan-pelayan Tuhan yang di sini untuk maju bersama Tuhan. Dimulai dari dirimu yang mau menerima tuntunan. Mau dituntun? Mau diarahkan? Saya nggak bisa paksa. Dan Tuhan pun nggak bisa paksa. Tuhan kasih free will itu. Pakai free will itu untuk menentukan yang terbaik. Karena gini, untuk menerima janji, ya, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk menikmati janji, syarat ketentuan berlaku. Dengar boleh. Ya. Janji itu diberikan kepada seluruh dunia. Aku memberikan kasih. Tapi untuk menerima, menikmati itu syarat ketentuan berlaku. Hanya orang yang takut akan Tuhan, yang taat kepada Tuhan, akan menerima janji. Amin? Ada orang yang taat? Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami panjatkan nama-Mu Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap penonton, untuk setiap netizen yang menyaksikan acara ini, acara Mujizat Zaman Now ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, karena Tuhan mau dan mampu menyembuhkan kami, karena nama Yesus ada di atas segala nama, ada di atas segala nama penyakit kami. Demikian juga usaha pekerjaan kami juga Tuhan berkati, karena Tuhan kaya menjadi miskin, agar kami menjadi kaya, agar kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun masalah kami Tuhan, kami percaya bersama dengan Yesus kami selalu punya solusi. Demikian juga Tuhan berikan damai di dalam keluarga kami, damai Kristus, sehingga suami istri tetap menjaga kasih mula-mula, tetap mengasihi orang tua, mengasihi anak, anak menghormati orang tua dan mengasihi orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati usaha pekerjaan kami, berkati juga istri yang di ibu rumah tangga, berkati juga anak-anak kami yang sedang studi sekolah, agar anak-anak kami menjadi anak sehat, cerdas, dan selalu dapat beasiswa, baik sekolah di luar negeri maupun di dalam negeri. Berkati mereka sampai studi S3-nya lulus dengan beasiswa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Gari juga anak-anak kami dari segala pergaulan yang buruk, Pak Gari juga dari segala niat-niat orang yang jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami ingin akhiri doa ini dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu semuanya, angkat kedua tangan kita, siap menanti kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Terpuji nama Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah kita di saat malam hari ini. Sama-sama kita angkat pujian kita. El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah,
kuasa